Kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang permainan yang sudah saya rancang sebelumnya, yaitu permainan tekuh atau biasa dikenal dengan permainan tebak aku. Permainan tekuh atau permainan tebak aku ini adalah permainan bergu, di mana terdiri dari 3 sampai 5 anak. Permainan tekuh yaitu permainan di mana satu anak dalam kelompok disuruh untuk maju untuk mengambil gulungan atau kertas yang terdapat nama benda. Setelah itu, anak yang melihat nama benda tersebut disuruh untuk menggambar bentuknya dan menuliskan ciri-cirinya. Setelah selesai, kertas tersebut diberikan ke anggota kelompoknya untuk menebak apakah benda tersebut. Dan anak yang sudah tahu jawabannya bisa memberitahukan guru apakah benda tersebut. Permainan ini juga mencakup aspek bahasa, yaitu aspek bahasa ekspresi yang terdiri dari keterampilan menulis dan berbicara anak. Permainan ini diperuntukkan untuk anak TKB yang berusia 5-6 tahun. Permainan tekuh sudah pada tahap bermain kooperatif atau cooperative play, di mana anak sudah bisa bekerja sama dengan temannya lainnya, di mana anak menggunakan keterampilan sosialnya, yaitu dalam berkomunikasi dengan teman yang lainnya. Jadi, anak diajak untuk bisa berkoordinasi atau berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya. Tujuan dari permainan ini adalah yang pertama adalah mengembangkan keterampilan bahasa anak, yaitu bahasa ekspresif, di mana mengembangkan keterampilan menulis dan berbicara anak. Yang selanjutnya adalah menambah pembendaraan kata dan membuat anak meningkatkan kerjasama tim dan meningkatkan imajinasi dan kreativitas anak dalam permainan tekuh ini. Pada permainan tekuh ini juga menggunakan beberapa teori. Salah satunya adalah teori rekreasi, di mana kegiatan berlawanan dengan bekerja dan kesungguhan. Permainan di mana anak-anak bersenang-senang mendapatkan kesenangan. Yang kedua adalah kognitif, di mana anak mengembangkan kognitifnya dengan daya tangkap, imajinasi, dan kreativitas anak untuk meningkatkan pengembangan kognitifnya. Yang ketiga, teori belajar sosial, di mana anak belajar berinteraksi dengan teman-temannya, bisa berkoordinasi dengan teman-temannya juga. Lalu yang terakhir adalah teori pembawaan, di mana anak belajar untuk bisa terjun ke masyarakat, seperti salah satunya adalah bersaing, di mana anak bisa bersaing dengan teman-temannya untuk bisa memenangkan suatu permainan. Dalam permainan juga terdapat punishment dan reward, di mana anak terdapat yang menang dan kalah. Permainan ini juga menggunakan media, yaitu menggunakan media alat tulis, kertas untuk menuliskan nama benda, lalu ada alat tulis dan kertas lagi untuk digunakan anak menulis dan menggambar benda yang akan ditebak. Langkah-langkah permainan ini adalah yang pertama, guru menyiapkan media yang akan digunakan, seperti ini. Guru menulis nama benda yang akan ditebak. Tidak hanya benda, tapi bisa buah atau benda-benda yang ada di sekitar anak. Ini disesuaikan guru yang akan memainkannya. Lalu dimasukkan ke toples seperti ini, dibuat beberapa. Lalu anak dibaris dan dibagi beberapa kelompok, terdiri dari 3 sampai 5 anak. Setelah itu, guru memberitahukan peraturan yang anak harus lakukan. Yang pertama adalah anak harus teratur. Kedua, anak harus
eh, yang maju tidak boleh memberitahukan temannya yang sedang berdiskusi benda apakah yang menebak benda apakah tersebut. Yang ketiga, anak tidak boleh eh, merecoki teman yang lainnya. Anak harus tenang dan tidak boleh eh, menggaduh atau tidak boleh bertengkar dengan teman yang lainnya, dan anak harus bisa berdiskusi dengan satu kelompoknya seperti itu. Setelah membacakan peraturannya, guru juga bisa memberikan contoh dari permainan ini, seperti yang akan nanti saya contohkan. Jadi, uh, anak pertama, anak yang akan mengambil gulungan, maju ke depan, dan yang lainnya harus diam, sejajar, baris secara sejajar, tidak boleh merecoki teman yang lainnya. Jadi, anak pertama yang maju yang harus mengambil gulungan ini. Contohnya, saya yang akan mengambilnya. Saya orang pertama ya. Saya mendapatkan benda buku. Lalu anak diberi alat tulis untuk menulis ciri-cirinya dan menggambar bentuk dari benda itu. Saya akan menulis ciri-cirinya dan gambar bentuknya. Lalu setelah anak menulis ciri-cirinya, anak terserah dibebaskan untuk menulis seberapa banyak ciri-cirinya. Setelah itu menggambar bentuk dari benda tersebut. Lalu kertas ini diberikan ke kelompoknya untuk dibuat diskusi benda apakah ini. Tapi anak yang maju dan mengambil gulungan tadi harus tetap di dekat guru, tidak boleh memberitahukan benda apakah itu. Anak yang lainnya, anak yang bukan mengambil gulungan tadi itu berdiskusi benda apakah ini, dan mereka tidak boleh, dan setiap gulungan itu berbeda-beda, tidak sama, jadi setiap kelompok itu berbeda bendanya. Jadi mereka tidak boleh berdiskusi dengan kelompok yang lainnya, harus satu kelompok dengan kelompoknya. Setelah itu kalau mereka sudah tahu benda apa ini, anak bisa maju ke depan, tidak harus semuanya, tapi cuma satu perwakilan untuk ke gurunya untuk memberitahukan jawaban dari benda apa yang sudah dituliskan ciri-cirinya oleh temannya. Dan kalau apabila jawabannya benar, temannya yang lain yang belum mengambil gulungan tadi boleh maju ke depan untuk mengambil gulungannya lagi, dan kelompok yang benar dalam menjawab pertanyaan tadi mendapatkan 1 poin, lalu bisa mengambil lagi, dan apabila benar mendapatkan 1 poin lagi, dan begitu seterusnya sampai durasi waktunya habis. Kelompok yang mendapatkan poin yang paling banyak berarti dialah pemenangnya dan mendapatkan reward. Rewardnya adalah mendapatkan stiker senyum. Dan kelompok yang jumlah jawaban tebakannya sedikit akan mendapatkan stiker sedih. Permainan ini saya terinspirasi dari permainan Mystery Box dan Who I Am, dimana kesamaannya adalah sama-sama menebak, cuma mekanisme permainannya itu sedikit berbeda, dimana di permainan saya anak menuliskan dan menggambar benda apakah tersebut, sedangkan kalau di Mystery Box anak hanya meraba-raba benda apakah itu lalu memberitahukan, dan itu terkadang cuma
perseorangan yang menebak. Dan kalau di HUAEM, guru hanya memberikan 1 lembar nama, lalu dua pasang anak, satunya menebak benda apakah tersebut, satunya memberikan ciri-cirinya. Kalau di permainan saya, guru memberikan selembar kertas yang berisi nama, lalu satu anak menuliskan ciri-ciri dan menggambar bentuknya, lalu anggota kelompok yang lain akan mendiskusikan benda apakah tersebut, seperti itu. Jadi itu tadi adalah rancangan permainan saya yang sudah saya rancang, dan semoga bermanfaat, dan see you next time. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu ya.